Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita dan kita langsung aja baru nonton Fantastic Four First Step. First Steps gitu judul. Oke. Salah satu film terbarunya seperti biasa Marvel Studios. MCU. Gue cukup menanti-nantikan sih kalau ini dan Ini aslinya ini animonya cukup tinggi karena marketingnya juga luar biasa ya, Ge. marketingnya salah satu yang heboh lah Iya, iya. gitu. Walaupun gue jadi agak, ini marketingnya heboh banget. Isi ke overhype, Iya, overhype gitu. over expectation juga gitu kan. Cuman saya sama Dega sebenarnya lebih kayak gini sih, akhirnya the first Marvel family itu balik lagi homecoming lah ke Marvel Studio. Kalau teman-teman tahu kan sebelumnya dipegang sama Fox kan. Sekarang sudah nggak ada namanya Fox, sudah 20th Century Studio lah namanya. Sebenarnya awal mulanya itu karena sempat muncul, kalau teman-teman tahu kita pernah nge-review juga film Doctor Strange Multiverse of Madness. Ada tuh muncul salah satu varian dari Mr. Fantastic Atau Reed Richards lah di situ, tapi ceritanya benar-benar fan casting banget lah. Jadi dia merankan di situ, tapi muncul setelah doang, cuman harapan semata doang, tiba-tiba diseriusin nih sama si Marvel Studio. Dan kenapa lah kita, mohon maaf, jadinya kayak ngeribut lagi. Lemes kita udah biasa sih dengan reboot dan remake kan, karena Fantastic Four pun juga sebelum ini juga udah sempet di reboot ya. Tapi sama Tony Centerfold, karena dulu katanya perjanjiannya kalau dalam waktu 7 tahun nggak ada film, otomatis pindah lisensinya tuh. Jadi semata-mata Tony Century Fox itu dia nggak usaha aja ya. Usaha aja, yang penting lisensinya nggak pindah gitu. Pantesan. Makanya hasilnya yang 2014, karena film sebelumnya The Rise of Silver Surfer tahun 2007 lumayan lah, tapi kurang sukses dalam artian penjualan. Udahlah kita recast lagi. 2014, 7 tahun berselang, kacau parah itu mah. Kalau teman-teman boleh tahu, di Rotten Tomato juga sampai ratingnya cuma 9%, bayangin. 91%-nya kemana, entahlah, itu ke sampah lah pokoknya. Jadi intinya, nah dapat berkah dari situ, kita ekspektasinya dibikin serendah mungkin. Tapi ada optimisme karena pemerannya dipilihnya sangat bagus banget lah. Waktu pas inget pisan kita pernah ngebahas San Diego Comic Con yang terakhir, salah satu announcement yang terbesar itu Fantastic Four. Sama nanti kita akan bahas salah satu karakter yang ikonik juga, itu juga jadi bikin heboh. Akhirnya mulai lagi nih, apakah Marvel is comeback gitu kan, ada kata-kata wacana kayak gitu. Nah akhirnya disinilah, khususnya tahun 2025 ini, menurut saya balik lagi ke jalannya sih. Ini mah dari seorang penonton penyuka superhero aja, akhirnya Marvel itu menemukan lagi identitas menurut saya ya. Jadi dari Thunderbolt kemarin yang well received juga, akhirnya ternyata kita dibikin kejutan, ternyata mereka di New Avengers. Disinilah di endingnya itu ternyata dikasih selentingan dikit tentang Fantastic Four. Inilah film perdananya si Fantastic Four versi Marvel Studio di sini banget. Makanya kita ekspektasinya dibikin serendah mungkin, karena kita nggak mau kecewa lagi. Sebenarnya mau tinggi nih, cuman karena mengingat pengalaman sebelumnya dan kita belum tahu nih akan dibikin seperti apa, jadi kita nyetel gitu. Walaupun dari preview sebelumnya seperti menjanjikan lagi. Dan ini tuh gue langsung buka dari sutradaranya, dan disutradarai oleh Matt Shakman. Kalau teman-teman tahu, yang bikin serial WandaVision. Itu termasuk baru ya sutradaranya. Cuma dia biasanya dulu bikin musik video gitu sih. Jadi dia suka style-style apa, vintage apa sih kalau bahasa retro. Jadi style dia tuh kayak retro gitu, diterapkan di WandaVision dan masuk kan WandaVision kan. Dan bagus, dan kita juga pernah nge-review, teman-teman bisa lihat. Jadi di situ tuh stylenya tuh ternyata bikin kepincut si Kevin Feige nih. Wah, apakah kita coba buka katalog komiknya Jack Kirby sama Stanley tahun 60 ya? Iya. Tadi sini diedankan aja, karena kita udah dikenalkan konsep tentang multiverse. Jangan-jangan universe-nya si Fantastic Four forever 60s gitu kan. Jadi dan memang beda aja. Jadi kayak apa, mungkinnya futuristik tapi tetap retro gitu. Iya. Retro futuristik lah. Iya. Itu mungkin bahasa. Jadi di sini tuh kesannya kayak analog, tapi sebenarnya mereka masa depan gitu kan. Mungkin masa kini gitu, tapi waktunya mereka. Nah di sini aku statusnya dibikinnya 828 ya. Di sini Universe 828, jadi bener-bener dari di awal film langsung ditulis Universe 828. Jadi kayak ya udah, kita langsung ke establish ini bukan dunianya kita gitu. Dan mengingat
kita baru anget Superman. Ini gue mohon maaf, gue jadi membandingkan. Ketika sudah diperkenalkan dengan konsep itu, sudah terbentuk. Jadi kita kayak oke, gitu jadinya kayak gitu. Oh gitu, oke gitu. Nggak ada komplain lagi gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi kita langsung udah oke, dan kita udah kebangun dari Multiverse of Madness dan konsep-konsep multiverse lainnya. Jadi kita langsung nerima gitu, dan kita langsung bisa ngikutin ceritanya. Enaknya gitu. Namanya tuh kok Fantastic Four-nya, Richards-nya gini terus Kok beda pemerannya? Jadi yang bener yang mana yang gitu. bener yang mana sih? Kok ngambil pemeran si kakak ade Susan Storm sama Jodie Storm kok orang Inggris kayak gitu kan? Ya, lo memang beda universe, jadi nggak bisa disamain dengan universe yang lain. Jadi biasanya sih itu aku sukanya ini sama-sama literally karena dia bandingin sama Spider juga akhirnya harus ngomong di sini tuh mereka udah establish jadi Fantastic Four. Itu saya sukanya. Jadi nggak runtime-nya nggak terlalu over. Jadi nggak perlu lagi bikin origin story lagi kayak dulu keluar angkasa kenapa peran kosmik berubah DNA-nya. Konflik dulu awal-awal gimana mereka menerima perubahan mereka kayak gitu tuh udah establish, udah punya pamor aja gitu, udah jadi selebriti gitu ceritanya teh. Cuman si Reed Richards teh kalau teman-teman tahu itu salah satu karakter terpintar dunia Marvel, selalu mikir terus otaknya. Jangan-jangan teh kesalahannya waktu itu kesalahan gue, makanya dia teh menyalahkan diri sendiri terus tapi selalu berjaga-jaga untuk kedepannya. Nah inilah yang menurut saya spirit yang kayak gini teh, ini lagi-lagi keajaiban castingnya. Ini teh Pedro Pascal banget kayak gitu. Kalau temen-temen udah pernah nonton Mandalorian atau The Last of Us yang lagi, dia tuh selalu takut akan hari esok gitu. Dan itu literally si Richard Richards teh kayak nggak bisa tidur mikirin terus. Satu sisi dia teh mau mikirin keluarganya ini, dan aku suka di sini tuh ya mungkin nggak tahu sengaja atau pas banget dibikinnya teh mereka sedang menantikan seorang buah hati gitu. Jadi ini tuh aslinya ini aku lagi-lagi muji castingnya Pedro Pascal sebagai Reed Richards, terus Vanessa Kirby sebagai Susan Storm, Joseph Quinn yang kita pernah nonton di A Quiet Place kan sebagai si Johnny Storm, dan Ebon Moss-Baccarat kalau teman-teman pernah nonton serial The Bear sebagai Ben sekarang. Itu aslinya embody banget lah mereka semua karakter dan komik banget gitu. Jadi dan aku pasangan suami istri ini dari trailer sudah terbentuk chemistry-nya yang bagus gitu ya. Dan selalu ada servisnya tuh as a family, bener-bener ditonjolin ya. Jadi di situ aslinya kita yang nonton sebagai mohon maaf yang gak berkeluarga pun juga tuh bisa kena gitu, merasakan hangatnya gitu, dan bener hangat warmnya gitu tuh kerasa banget sampai keluar ke layar gitu. Dan lagi-lagi sebenarnya ini mah catatan kita plotnya mah aslinya ketebak sih. Itu ini tuh film itu lucunya tuh plotnya ketebak. Cuman nggak tahu ya kayak tetap aja gitu ada emosional. Iya. Tetap kena gitu sama kan kayaknya udah lama nggak nonton bioskop ada anak kecil tepuk tangan di layar, semua penonton ikutan tepuk tangan. Kayaknya ini aku udah lama gak pernah dapet sensasi nonton, dan ini teh di film ini teh literally tadi kaget pas ada anak kecil tepuk tangan di bioskop, semuanya ikut tepuk tangan. Jadi kayak anjir, ternyata hangatnya bener-bener keluar, heartwarming bener. Gitu. Nah, Gigi udah mention soal plot, betul. Plotnya memang sang sutradaranya pengen coba sesuatu yang baru dari nuansa mah udah teman-teman udah bisa lihat dari trailer, dari teaser segala macam lah. Itu 60s banget dengan segala macam retrofuturistiknya. Cuman walaupun plotnya ini dibandingkan dengan Fantastic Four sebelumnya, ya ini udah lebih maju. Yang ngasih lebih maju, dan konfliknya ya kita tahu gitu kayak kalau mungkin teman-teman akan ngerasain, kita akan coba nggak spoiler, cuman teman-teman akan ngerasain kayak oh ini kesini nih, ini bakal kayak gini, dan psikologis setting waktu dan orang pada saat itu emang sangat jadul banget. Jadi kayak konflik-konflik kayak egoisnya, kayak gesekan-gesekan antara superhero dan masyarakat itu tuh asik banget. Dan ketika walaupun kita bisa kayak nebak arahnya kemana nih, konfliknya kemana nih, cuman entah kenapa kayak tetap bagus gitu. Itu yang gue masih mencari jawabannya itu. Dan proses dari superhero ini ketemu dengan villainnya pun sebenarnya terbilang singkat ya, sedang singkat. Jadi aku sukanya tuh sini tuh teman-teman gak usah takut spoiler karena di trailer udah ada musuhnya tuh Galactus. Iya benar ya. Dan kalau teman-teman pernah nonton Rise of Silver Surfer, Galactusnya kan dibikinnya cuman kayak awan gede gitu doang. Iya. Gak pernah ditampilin wujudnya. Malah si Silver Surfer ini yang selalu dominan kan. Dimana dia sebagai bentara heraldnya lah. Mau ke orang teh
bos saya mau datang, saya ngasih tahu juru bicara gitu kan. Nah, kalau dulu kan gitu dong, jadi kayak pasti apakah mungkin keterbatasan CGI zaman dulu. Cuman menurut aku 2007 pasti bisa lah. Mungkin lebih nih aku sukanya itu si Matt Shakman sama timnya dibantu oleh Eric Person nama penulisnya bisa nampilin karakter ikonik teh porsinya pas gitu. Kalau Galactusnya terlalu mendominasi teh jadi perannya Fantastic Four sebagai sebuah keluarga superhero Marvel pertama jadinya ketutupan. Dari sini tuh pintarnya gitu kayak bisa menempatkan porsinya pas ya. Nah jadi cuma dateng nawar, gak beres tuh tawarannya, cabut aja. Terus masih penasaran gitu sih Galactusnya, gitu dong semua jadi kayak oh gini. Tapi proses dari perjalanan dari Asina nih, saya sensasi nonton kayak gini. Mau bilang dilebay silakan aja, kayak nonton Interstellar asli. cuman Interstellar lebih edan banget sih, lebih saintifik lah ya. Jadi di sini tuh eksplorasi luar angkasnya digali juga sama divisualisasikannya dengan bagus. Dan aslinya kayak skala dari black hole, wormhole itu tuh grandenya tuh dapet gitu. Dan aslinya di sini tuh kayak benar-benar bergetar pas si Galactus yang muncul itu kayak perkenalkan Galactus. Anjir itu seremnya dapat banget, dan pengisi suaranya Ralph Ineson kalau teman pernah nonton film horror The Witch yang jadi bapaknya itu pas banget loh, jadi berat gitu kan, kalau cuma CGI doang kena banget dan stakesnya tuh tinggi gitu. Walaupun sebenarnya kita ketebak sebenarnya. Dan aku sukanya karena ngelihat dari Thunderbolts ada cameo-nya si Fantastic Four, cuman muncul Excelsior si pesawat terbang. By the way, Excelsior tuh kata-kata favorit Stanley ya. Jadi ini tuh bisa dibilang ada tribute ke Stanley. Kasih nama kapal nama Excelsior. Dikira kita minta tolong Avenger. Ya. Jadi spekulasinya seperti itu. Tapi kegocek aslinya. Ternyata pas. Jadi kan kita berasumsinya wah ini gagal nih apa gimana nih teman-teman nonton lah. Ternyata wah bisa dilihat sendiri. Jadi seru gitu nontonnya walaupun gimana ya? Dibilangin happy ending, tapi nggak gampang gitu. Jadi ada prosesnya dan dibantu dengan tadi catatan kaki saya itu scoringnya sama Michael Giacchino. Kalau teman-teman tahu Michael Giacchino yang bikin scoringnya up, menang Oscar dia dapat scoring di scoringnya. Jadi gimana nampilin keluarga benter-benterannya pas lagi beraksi si Fantastic Four-nya itu teh anjir. Dan karena memang settingnya family, heartwarming, memang dibuat seperti agak semi komedi dan lucu ya. Lucu. Tapi lucunya tuh nggak maksa. Nah, lucunya nggak cringe gitu. Nggak. Kalau teman pernah nonton film ini, kita sebut aja semuanya Marvel. Banyaknya celutukan. Iya. Cringe lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak kena tuh kayak apa sih gitu. Di sini tuh kena itu tuh mereka bisa dibilang bapak ibu sama dua anak laki yang rada bandel gitu. Lucu gitu bentar-bentarnya. Jadinya emang natural. Jadi kayak keluarga aja bercanda-bercandaan gitu tuh jadi lucu juga. Nah, itu jadi di situ tuh di sini aku sukanya Matt Shakman bisa menyeimbangkan antara harus saatnya berlaga atau action sama saatnya drama. Dan dua-duanya teh pasti momennya pas klimaks sama pas dramanya teh bener-bener. Padahal saya mah gampang tersayat hatinya. Iya. Padahal iterasi komik yang diambil itu yang cukup klasik ya, Gia. Cukup klasik dan secara kostum kelihatan di teaser juga klasik banget. Tapi tetap relevan kalau ditonton sekarang. Dan itu tadi unsur keluarga yang memang tidak bisa dilepaskan dari film ini. Jadinya seru aja gitu. Jadinya nuansanya menurut gue ini salah satu yang paling fresh tahun ini kayaknya. Paling fresh kalau superhero ya. Superhero. Bisa dibilang sih mungkin head sama Thunderbolts sih sama sih, level price-nya sama ya. Cuman nanti kita kembali ke audiensnya kayak gimana gitu. Kalau saat kita ngomong ini ratingnya Thunderbolts sama Fantastic Four sama di Rotten Tomatoes. Di 88. Masih bisa naik, bisa turun, cuman sedangkan start awalnya bagus. Tapi kita tinggal lihat di audience reaction-nya kayak gimana. Yang mana baru bisa kebaca kalau udah tayang secara global ya. Tanggal 25 Juli. Lagi-lagi Indonesia beruntung bisa lebih cepat. Jadi kita sebagai Indonesia bisa dapat first impression kayak gini. Iya. Dan marketingnya juga edan. Aku sukanya teh kayak mereka teh ada kayak bukan obituari ya, kayak ada artikel gitu ceritanya. Mereka teh sering bikin wawancara ke majalah Time. Kayak tahun 60 gitu aja kalau orang terkenal diwawancara sama majalah itu. Dan mention musuh-musuh yang ikonik di masa itu yang di iterasi komik itu kayak kalau teman-teman supaya di covernya nanti gue tampilin
kayak lawan naganya, lawan yang orang utan monyet itu, lawan Molmen dan segala macam itu kan sebenarnya kalau misalkan dipikir kayak apa lucu gitu. Cuman di situ walaupun ternyata lucu tapi tidak mengurangi wibawanya gitu. Jadi di sini tuh pas lah kalau tetap tuh si Matt Shakman sama tim musiknya, tim art directionnya, tim sinematografinya, tim actionnya pas lah. Jadi memang lagi-lagi CGI base ya, nih film ini heavy banget ya. Heavy. Ada sih nitpick kita, khususnya kalau pas lagi bagian editing. Editingnya mah mulus, tapi pas dia berinteraksi dengan benda atau manusia kelihatan. Cuma lagi-lagi karena termaafkan bobot emosionalnya jadi termaafkan gitu. Ya, jadi itu lagi-lagi tidak ada yang sempurna ya. Jadi misalnya pasti ada nitpick kayak gitu tapi termaafkan gitu. Jadi kayak oh ya udah sih toh bukan kesana gitu kan arahnya gitu kan. Jadi bagus sih kalau saya sih asli impresi awal ini karena ekspektasi saya jadi puas aja. Ya dan gue bukan bermaksud bias ke Marvel gitu. Karena ya gimana ya teman-teman tonton aja gitu. Kalau ini mohon maaf kalau misalkan gue agak mungkin terlalu berlebihan kayak Marvel sentris banget. Cuman ya teman-teman tonton sendiri aja gitu dan bandingin gitu establish universe-nya gitu. Pula kalau ini mah kita bikin disclaimer aja. Superman sama Man of Steel orang lain malah lebih suka Superman yang baru tapi nggak suka Man of Steel, kita suka. Kebalikannya kayak si Fantastic Four, Fantastic sama yang ini orang nggak suka yang ini, kita suka. Jadi kayak sebenarnya Marvel tuh pernah jatuh gitu. Jadi akhirnya mereka tuh bisa memperbaiki diri gitu. Sedangkan kalau DC teh udah bikin, mohon maaf ya, udah bikin mahakarya menurut saya ya. Zack Snyder itu kita penggemar ya. Tapi kok dibikin jadi gitu. Kayak gitu ya. Jadi nggak punya identitas gitu. Aku suka di situ. Ini disclaimer kita ya. Jadi setiap orang boleh kok punya khasnya masing-masing. Jadi nggak bisa maksain juga gitu. Kita bisa langsung ke skor gitu. Nah, ini sih asli jujur li ini mah orang mah suka pisan jadi saya kasih 83. Oke, saya 80. Jadi 82. Cukup tinggi. Teman-teman. Ya. Teman-teman bisa ukur sendiri ekspektasinya dengan ya maksudnya pandangan kita, mungkin bisa buktikan sendiri ke bioskop ya. Dan mungkin teman-teman mau berdiskusi juga bisa kita diskusi bareng-bareng, apalagi kalau Marvel selalu seru diskusinya ya. Ya kita juga sampai sekarang pakai baju biru-biru. Nggak sengaja sebenarnya. Kerja sama blokor gitu. Teman-teman mungkin sekian presentasi dari kita ya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.